Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami perlu firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami dan telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi dan layakan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman pada hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bulan Juli topik kita adalah divine healing, kesembuhan ilahi. Setiap kita pasti punya penyakit ya. Ya, setahu saya rata-rata manusia itu ada penyakit, walaupun memang penyakit itu mungkin belum parah begitu ya. Ya, artinya kalau kita punya penyakit berarti kita perlu yang namanya kesembuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, kesembuhan yang kita perlu, kita harapkan itu datangnya dari Tuhan ya. Walaupun memang ada orang-orang yang untuk bisa sembuh ke rumah sakit, mengkonsumsi obat begitu ya. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu mengkonsumsi obat. Dia berdoa meminta kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya ya, dia disembuhkan. Itu adalah mujizat ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, hari ini judulnya adalah doa membawa kesembuhan. Ini topik yang sudah sering kita dengar, kita tahu, bahkan banyak kesaksian berkaitan dengan kesembuhan ilahi yang dialami oleh orang-orang yang tanpa ke dokter, tanpa ke rumah sakit, tanpa konsumsi obat, dia sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memakai doa sebagai sarana menyatakan kuasa kesembuhannya. Sekali lagi bahwa Tuhan memakai doa begitu ya, sebagai sarana menyatakan kuasa kesembuhannya. Nah, doa adalah tindakan kita untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita ngalamin pergumulan, ngalamin masalah termasuk sakit penyakit, kita kan punya iman ya. Kalau orang yang punya iman, dia akan melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Kalau itu berkaitan dengan sakit penyakit, untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui doa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 bilang begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ini adalah sarana yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dia membuka dirinya supaya ketika kita mengalami pergumulan, masalah termasuk sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan, kita teriak, kita berseru minta pertolongan Tuhan. Dia akan menolong orang-orang yang berseru kepada Tuhan begitu ya. Nah, dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, Yakobus 5 ayat 16 bagian A saja saya baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh begitu ya. Oh ya, saya harus sambung secara utuh ayatnya. Bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi memang doa itu ada kuasanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Doa dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Salah satu kuasanya adalah menyembuhkan orang yang sakit begitu ya. Menyembuhkan orang yang sakit. Saya termasuk orang yang punya banyak sakit penyakit ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada penyakit saya yang saya doakan Tuhan tidak sembuhkan. Ya, saya terima itu
Dan saya percaya bahwa di balik itu ada maksud Tuhan. Tapi saya juga ngalamin banyak kali ketika mengalami sakit begitu ya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Salah satu yang benar-benar saya masih ingat begitu ya, ini kejadiannya sudah ya 18 tahun lalu lah kira-kira ya. Ketika saya mengalami sakit pinggang pada bagian belakang saya, waduh, saya pikir ini bukan pinggang sebenarnya, ada bagiannya di dekat lambung saya. Saya kan kurang pengetahuan tentang sakit penyakit, tapi saya rasa itu sakit sekali yang mempengaruhi pinggang saya. Wah, saya pikir ini usus buntu ya. Pada waktu itu belum ada BPJS. Saya pikir kalau operasi usus buntu, wah berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa banyak uang yang harus saya siapkan untuk bisa operasi usus buntu. Jadi pikiran saya mulai kalut dan ya tidak ada jalan lain selain pasrah, berserah, dan berdoa sama Tuhan. Dan benar ketika saya berdoa, ya hitung mungkin hanya selang 1 hari setelah saya berdoa, ketika satu kali saya lagi buang air kecil dan tiba-tiba dari waktu saya buang air kecil ada batu yang keluar, itu seperti ya garam ya, biji garam batu, bukan garam pasir lah, bukan yang halus tapi yang agak kasar, itu keluar dari dari waktu saya buang air kecil itu. Dan setelah itu sakit yang tadinya benar-benar saya rasa sakit, benar-benar sakit, itu sembuh, hilang seketika dan tidak pernah lagi saya alami sampai hari ini begitu ya. Nah, kalau orang-orang mungkin yang pernah ngalamin sakit itu pasti bisa merasakan betapa sakitnya sakit yang seperti saya alami itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan tanpa harus lewat operasi. Itu benar-benar saya percaya bahwa ini adalah kesembuhan yang datang dari Tuhan tanpa saya harus operasi, tanpa saya harus konsumsi obat. Dan itu adalah mujizat Tuhan. Ya, masih banyak lagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pernah ngalamin hal yang sama dengan saya ya. Ketika berdoa untuk satu penyakit dan Tuhan sembuhkan. Karena memang Tuhan membuka diri bahwa kalau kamu mau sembuh, ya berdoa. Makanya dia bilang dalam Yakobus 5 ayat 15 ini bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Menyelamatkan sini dalam terjemahan lain menyembuhkan ya. Jadi ketika kita berdoa, percaya Tuhan bisa sembuhkan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa angkat sakit penyakit kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa lenyapkan sakit penyakit kita ya. Karena itu, biarlah ketika kita ngalamin masalah sakit penyakit, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau ingatkan, jangan pernah berpikir untuk cari kesembuhan kepada orang pintar. Jangan pernah berpikir untuk cari kesembuhan kepada dukun-dukun. Jangan pernah berpikir untuk cari kesembuhan dari cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ngalamin penderitaan yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa sampai hari ini saya pun menderita, bergumul untuk penyakit yang saya alami, yang saya sudah tahu bahwa ini adalah penyakit genetik. Apakah Tuhan tidak bisa sembuhkan? Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa kasih mujizat. Tapi kalau sampai hari ini saya masih ngalamin, saya tidak akan pernah berobat kepada dukun. Saya tidak akan pernah berobat kepada orang-orang pintar begitu ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun penderitaan ini saya akan bawa sampai mati, tolong bantu doakan saya supaya iman saya tetap kuat, iman saya tetap kokoh, tidak putus asa walaupun penderitaan itu sedemikian berat yang saya alami. Saya mau katakan bahwa biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kalau berobat secara medis itu silakan, ke dokter silakan, konsumsi obat silakan, tapi sekali lagi jangan pernah berobat kepada dukun atau pengobatan kebangatan alternatif yang kita tahu itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Buat apa kita sembuh dan kita akan hidup di dunia ini mungkin hanya sampai 60-70 tahun.
Tetapi ketika nanti kita mati, kita sudah mendukakan hati Tuhan, kita sudah menduakan Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, ujungnya adalah binasa, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hidup di dunia ini sementara. Kalau kita mati, toh nanti kita akan pulih secara total, sembuh secara total. Ya, biarlah setiap kita sungguh percaya bahwa dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, khususnya sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau jamah setiap sakit penyakit mereka. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tolong mereka Tuhan, walaupun mereka mungkin sangat menderita, tapi biarlah mereka tetap berharap kepadamu dan tidak mencari pengobatan-pengobatan di luar yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.